Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelas presentator ingin menjelaskan materi tentang bab 15 tentang keputusan investasi jangka panjang penganggaran modal untuk memenuhi tugas kuis kedua dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurhari SEME. Sebelum memulai materi kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Jul Henry. Yang kedua, Muhammad Arif Asbullah. Yang ketiga, Jihan Raini. Gitu. Baik, selanjutnya tentang materi tentang penganggaran modal dan proses penganggaran modal. Yang pertama tentang penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting mengacu kepada proses perencanaan pengeluaran yang akan mengalihkan penerimaan atau pengembalian sepanjang beberapa tahun. Beberapa contoh, salah satunya adalah tentang penganggaran modal meliputi peralatan baru, pengenalan produk baru atau perluasan fasilitas. Yang kedua tentang proses penganggaran modal itu peramalan arus kas bersih dari proyek net cash from a project adalah selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas sepanjang usia proyek. Baik, selanjutnya yang slide ketiga yaitu pendapatan premi relatif terhadap harga pendidikan. Dari diagram di atas bahwasannya menunjukkan pendapatan kumulatif menggunakan pendapatan median dan rata-rata ketimbang biaya sekolah dan selama 4 tahun, serta buku dan perlengkapan hasil menggunakan beberapa asumsi alternatif yang ditunjukkan pada diagram tersebut. Tentang kategori proyeksi investasi, yang kategori proyek investasi dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama tentang pergantian, yang kedua pengurangan biaya, ketiga ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, yang keempat ekspansi output untuk produk baru, yang kelima yaitu peraturan pemerintah. Terdapat beberapa kategori dalam proyek investasi, yaitu tentang kategori umum, properti dan peralatan. Dalam kategori umum itu terdapat contoh jalan tol, jembatan, dan bandara, sedangkan properti itu meliputi tanah, pembangunan, dan real estate. Yang ketiga peralatan, yaitu pembelian mesin, peralatan produksi, dan kendaraan. Selanjutnya tentang proses penganggaran modal. Proses penganggaran modal terbagi menjadi 3, yaitu modal, permintaan, pasokan, dan anggaran. Yang pertama tentang permintaan modal terbagi menjadi 2, yaitu jadwal proyek investasi diurutkan dari retur tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya tentang pasokan modal. Pasokan modal terbagi menjadi 2, yaitu biaya modal marginal dan meningkatnya biaya marginal. Contoh dari meningkatnya biaya marginal ini seperti biji kopi yang dipanen pada tahap awal seperti pemilihan kopinya sendiri sampai dikemas untuk dipasarkan. Selanjutnya anggaran modal optimal yaitu melakukan proyek untuk pembelian atau pengembalian lebih besar daripada biaya marginalnya sendiri. Selanjutnya proses penganggaran modal secara grafis. Dari gambar diagram di atas, jika dihadapkan dengan permintaan atas modal kurva biaya modal marginal yang ditunjukkan pada gambar tersebut, perusahaan akan melaksanakan proyek A, B, dan C karena ekspektasi tingkat imbalnya hasil proyek lebih melampaui biaya modal untuk melaksanakan investasi tersebut. Begitu juga dengan proyek D dan E. Selanjutnya penganggaran modal dan proyeksi arus kas. Yang pertama, memproyeksikan arus kas bersih terbagi menjadi 2, yaitu dasar inkremental dan dasar setelah pajak. Yang kedua, arus kas bersih dari suatu proyek. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu proyek. Contohnya arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi yang mencakup penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga atas tagihan, dan penerimaan dividen atas saham. Sedangkan contoh arus kas keluar adalah dari aktivitas operasi yang mencakup pembayaran untuk pemasok, pembayaran untuk karyawan, pembayaran bunga, dan pembayaran PPh. Selanjutnya yang ketiga itu penyusutan, merupakan biaya non tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengaruhnya terhadap pajak. Contohnya laporan keuangan perusahaan di mana terdapat rincian masuk dan keluarnya kas dari proyek tertentu. Selain itu sumber memberikan panduan dalam membuat proyeksi arus kas. Selanjutnya contoh menghitung arus kas. Yang pertama penjualannya sebesar 1 juta dan biaya lebih sedikit biaya variabel, biaya tetap dan depresiasinya sebesar biaya variabelnya 500, biaya tetapnya 150, dan depresiasinya 200 dikurangi dan keuntungan sebelum pajak yang menjadi 150. Dan penghasilan pajaknya lebih sedikit menjadi 60.000 dan keuntungan setelah pajaknya menjadi 90.000. Jadi depresiasi plusnya menjadi 200.000 dan hasil arus kas bersihnya menjadi 250.000. Selanjutnya nilai sekarang bersih suatu proyek. Nilai sekarang bersih atau NPV suatu proyek yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas bersih yang diharapkan dari proyek diskontokan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi biaya proyek awal proyek. Rumusnya yaitu MVP sama dengan sigma T sama dengan I N R1, yaitu pengembalian arus kas dibagi dengan 1 ditambah K, yaitu tingkat diskonto yang disesuaikan kuadrat 1 dikurang dengan CO, yaitu biaya awal proyek.
Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Arif Fasulo kami persilakan. Lanjutkan presentasi pada slide ini, yaitu latihan soal. Pertama, perusahaan sedang mempertimbangkan proyek yang melakukan investasi awal 5 juta. Proyek ini imbalan hasil masing-masingnya adalah 2.500.000 dan 3.100.000. Pada tahun pertama dan kedua, setelah itu tidak ada proyeksi imbalan hasil jika tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko adalah 10%. Haruskah perusahaan berinvestasi pada proyek ini? Slide selanjutnya. Solusi untuk latihan pertama ini adalah perusahaan sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek ini karena NPV proyek tersebut adalah negatif. Seperti pada penjelasan rumus ini, NPV sama dengan sigma N, T sama dengan 1. Di mana RT per 1 ditambah K kuadrat T dikurang CO. Dan pada perhitungannya, NPV sama dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah 3.100.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 2 dikurang 5 juta. Lalu hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 166,289,26. Slide selanjutnya. Perkiraan arus kas dari suatu proyek. Pada perkiraan arus kas ini, rumusnya adalah pendapatan dikurang biaya variabel dan biaya tetap, serta dikurang dengan penyusutan. Lalu dikurang dengan pajak, kemudian ditambah dengan penyusutan kembali, maka kas bersihnya adalah 2.090.000. Slide selanjutnya. Tingkat pengembalian internal. Pada tingkat pengembalian internal ini, IRR atau proyek dapat dirumuskan, yaitu NPV sama dengan, slide selanjutnya, perbandingan antara NPV dan IRR. Perusahaan akan lebih memilih NPV lebih besar daripada IRR. Indeks probabilitas atau PI. Pada PI, walaupun NPV-nya lebih besar, walaupun NPV besar, tapi perusahaan akan lebih memilih PI lebih besar daripada NPV. Pada tabel ini, proyek A ada sebesar 1,3 dan proyek B PI-nya adalah 1,4. Begitu juga proyek C 1,4. Dengan ini, perusahaan akan memilih proyek B dan proyek C yang PI-nya lebih tinggi daripada proyek A. Kemudian, teknik penganggaran modal yang digunakan. Pada teknik penganggaran modal yang dianggarkan ini, dapat dilihat biaya hutang atau KD ke suatu firma, pengembalian yang dibutuhkan pembeli pinjaman untuk meminjam dananya kepada perusahaan. Rumusnya, KD sama dengan R, buka kurung, 1 dikurang T, tutup kurung. Di mana R adalah tingkat bunga, T adalah tarif pajak marginal, KD adalah biaya hutang pajak setelah pajak. Biaya modal atau KE ke suatu firma. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan. KE sama dengan RF ditambah RP. KE sama dengan RF ditambah P1 ditambah P2. Di mana RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko. RF adalah premi risiko. P1 adalah premi risiko yang berkaitan dengan utang perusahaan. P2 adalah premi risiko yang terkait dengan ekuitas perusahaan. Slide selanjutnya, model penilaian dividen. Model penilaian dividen. Jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diharapkan konstan. Rumusnya, P sama dengan sigma N, T sama dengan 1. D per 1 ditambah KE, pangkat T sama dengan D per KE, di mana KE sama dengan D per P. Di sini, P adalah harga satu lembar saham satu perusahaan, D adalah dividen konstan per saham, dan KE adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang dividen yang tumbuh. Model penilaian dividen, jika dividen per saham dibayarkan kepada pemegang saham diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tertentu.
P sama dengan D per KE dikurangin G. Atau KE sama dengan D per P ditambah G. Yang artinya ada P adalah harga suatu lembar saham suatu perusahaan. Dan D adalah dividen konstan per saham. K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Slide selanjutnya ada modal penetapan harga aset modal atau CAM. Mempertimbangkan 1. Perbedaan risiko antara saham biasa dan surat berharga pemerintah. 2. Perbedaan risiko antara saham biasa, perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan. Rumusnya, KE sama dengan RF plus B, buka kurung KM, dikurangin RF tutup kurung. Artinya, RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, sedangkan B adalah koefisien beta, sedangkan KM adalah tingkat pengembalian rata-rata seluruh saham biasa. Slide selanjutnya adalah biaya modal ketimbangan. Biaya modal komposit bagi perusahaan rata-rata tertimbang biaya utang dan ekualitas. Rumusnya adalah KC sama dengan WD KD plus WE KE. Artinya, WE adalah bobot atau proporsi utang dalam struktur modal, sedangkan WE adalah bobot ekualitas dalam struktur modal. Sedangkan KD adalah biaya utang setelah pajak, sedangkan KE adalah biaya ekualitas. Slide selanjutnya ada latihan 2. Beberapa biaya modal gabung jika perusahaan dengan struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas. Biaya ekuitas 10%, biaya utang sebelum pajak 12%, dan tarif pajak 30% adalah solusi untuk latihan 2. Ubah biaya utang sebelum pajak menjadi biaya utang setelah pajak. Dan itu menggunakan persamaan biaya modal gabungan yang diberikan. Biaya modal gabungan adalah 9,04%. Dengan rumus KC sama dengan WD KD tambah WE KE sama dengan WD KD 1 kurang T tambah WE KE. KC sama dengan 0,60 dikali 0,12 sama dengan 0,072. 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Jadi 0,07 dikali 0,072 sama dengan 0,0504 yang ditambahi dengan 0,04 sama dengan 0,0904 or 9,04%. Slide selanjutnya, rasio hutang terhadap modal di AS. Industri, publishing, persennya 34, kedua homo building, persennya 37, ketiga advertising and marketing, persennya 37, keempat lodging and gaming, persennya 56, terus selanjutnya general retailing, persennya 24, selanjutnya supermarkets and drugstore 33, selanjutnya commercial transportation, persennya 18, ke selanjutnya packaging and foods, persen 27, ke selanjutnya restaurants 20, persen 23, dan healthcare, maintenance car, persennya 20, dan terakhir movies dan home entertainment persennya 17. Slide selanjutnya, itu ada tinjauan proyek setelah implementasi. Tinjauan melibatkan 1. Membandingkan arus kas aktual dengan arus kas yang diharapkan. 2. Pengembalian dari suatu proyek dengan pengembalian yang diharapkan. 3. Penjelasan tentang perbedaan yang diamati. Beberapa perbedaan tidak bisa dihindari. Perusahaan tidak memiliki kendala atas beberapa peristiwa, dan pasca audit terbukti meningkatkan kinerja. Slide selanjutnya ada biaya modal dan daya saing internasional. Selama tahun 1980-an, biaya modal di Amerika Serikat lebih besar dibanding di Jepang. 1 poin persentase tambahan dalam biaya bunga bisa mencapai jutaan dolar. Sedangkan biaya modal yang lebih tinggi di Amerika Serikat dibandingkan Jepang berkontribusi terhadap hilangnya daya saing internasional Amerika Serikat. Amerika Serikat menghadapi tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena tingginya permintaan dan rendahnya pasokan dana pinjam. Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai pemberi pinjaman terbesar ke Amerika. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.